6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Oleh itu saya sangat berharap kepada pemerintah daerah terkait dengan lahan yang dulunya. Kami pun di sini, Makodamkar Bau-Bau ini siap jaga 24 jam. Tidak kita minta kalau ada kebakaran di jam berapapun, kami sudah siap melaksanakan tugas untuk pelayanan. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berharap pemerintah Provinsi Sultra bisa segera menghibahkan lahan pelabuhan Feri Batulo ke Kementerian Perhubungan. Selama periode Januari hingga Juli 2024 terjadi 12 kali kebakaran di Kota Bau-Bau. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk penyampaian Kepton pagi ini, edisi Sabtu 13 Juli 2024. Bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, pendengar Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Bau-Bau Sulawesi Tenggara berharap pemerintah Provinsi Sultra bisa segera menghibahkan lahan pelabuhan Feri Batulo ke Kementerian Perhubungan. Informasi terkait hal itu dilaporkan Afriansyah. Oleh itu saya sangat berharap kepada pemerintah daerah terkait dengan lahan yang dulunya. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Bau-Bau berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bisa segera menghibahkan lahan pelabuhan Feri Batulo ke Kementerian Perhubungan. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengungkapkan dukungan Pemprov Sultra tersebut sangat diharapkan demi pengembangan pelabuhan Murhum. Karena saat ini, kata Tahir, akses masuk dan keluar penumpang maupun kendaraan di pelabuhan Murhum hanya melalui satu pintu. Akibatnya, kemacetan tak dapat dihindari, terlebih ketika kapal pelni sandar yang memuat dan menurunkan penumpang mencapai ribuan orang. Oleh itu saya sangat berharap kepada pemerintah daerah terkait dengan lahan yang dulunya disampaikan bahwa akan diberikan kepada pemerintah pusat, dalam ini Kementerian Perhubungan, untuk segera kita lakukan untuk mempercepat itu, mengatasi dan mengurai kemacetan-kemacetan yang ada saat ini. Tahir mengatakan sejumlah langkah telah ditempuh pihaknya untuk hibah aset tersebut, mulai dari koordinasi dengan Pemprov Sultra hingga ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Pihaknya kini tinggal menunggu keputusan. Sudah beberapa langkah yang kami lakukan itu, termasuk berkoordinasi dengan teman-teman di pemerintah provinsi, kemudian dari mereka meminta untuk koordinasi ke Kementerian Keuangan, itu sudah selesai. Kemudian dari Kementerian Keuangan lagi disuruh lagi ke Kementerian Dalam Negeri, dan itu yang saat ini kami menunggu itu. Kita menunggu aja nih. Tahir mengatakan bila Pemprov Sultra sudah menyetujui penyerahan aset pelabuhan Feri Batulo, maka pihaknya akan memanfaatkan aset tersebut menjadi pintu keluar bagi kendaraan yang beroperasi di areal pelabuhan Murhum. Saat ini, kata Tahir, untuk mengurangi kemacetan depan pintu masuk pelabuhan, pihaknya bekerja sama dengan instansi teknis Pemkot Bau-Bau. Itu pun diakui belum maksimal karena memang pergerakan penumpang dan kendaraan cukup banyak. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 masih menghitung pekan, tepatnya 17 Agustus 2024 mendatang. Persiapan matang menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau mulai nampak dengan agenda awal bersih-bersih dengan melaksanakan kerja bakti serentak. Ribuan pegawai pada Jumat 12 Juli 2024 secara bersama-sama melakukan kerja bakti dengan agenda pengecatan dan pembersihan rerumputan yang menghantui jalan.
Kerja bakti dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga selesai, dipimpin langsung Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD masing-masing yang tersebar di semua titik yang telah ditentukan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bau-Bau, Andi Hamzah Mahmud mengatakan, selain menyemarakan HUT kemerdekaan, kegiatan ini untuk mewujudkan Kota Bau-Bau yang bersih, nyaman, dan indah. Pemkot Bau-Bau mengerahkan seluruh kekuatan 2.600 aparatur sipil negara Pemkot Bau-Bau untuk melakukan kerja bakti. Menurut Kadis Kominfo, kerja bakti seluruh ASN tersebut merupakan bukti semangat gotong royong yang masih terbina dengan baik. Baginya, semangat gotong royong dan saling peduli antar sesama warga negara Indonesia sangat penting, mengingat perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan pada 79 tahun lalu penuh dengan air mata, darah, bahkan nyawa. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Informasi lainnya, pendengar, selama periode Januari hingga Juli 2024 terjadi 12 kali kebakaran di Kota Bau-Bau. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2023 hingga mencapai 167 kasus. Informasi selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani. Kita punya data ini, kebakaran yang lain ada yang gasnya ada yang konslet, ada yang listrik ya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau mencatat selama periode Januari hingga awal Juli 2024 terjadi 12 kali insiden kebakaran. Kejadian kebakaran paling banyak menimpa rumah dengan total kerugian akibat seluruh insiden tersebut di atas 1 miliar rupiah. Terakhir 10 Juli 2024, insiden kebakaran kembali menghanguskan 3 buah rumah beton sekaligus di perubahan Betonbari Permai Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betonbari. Kepala Seksi Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Jarin Arpa mengatakan, kebakaran bangunan paling mendominasi, masing-masing kebakaran rumah 5 kejadian, warung 2 kejadian, selebihnya 5 kasus berupa kebakaran tabung gas, mesin cuci dan kasur. Penyebab kebakaran bervariasi, mulai dari korsleting listrik hingga ledakan kompor gas. Ada macam-macam. Ada macam-macam. Nah, kebakaran yang lain ada yang ada yang gasnya, ada yang konslet, ada yang listrik ya. Kami Bu di sini, Makodamkar Bau-Bau ini siap jaga 24 jam. Tidak minta kalau ada kebakaran di jam berapapun, kami sudah siap melaksanakan tugas untuk pelayanan masyarakat. Sementara itu dibandingkan tahun 2023, angka kejadian kebakaran dalam setahun jauh lebih tinggi. Total ada 167 kali kasus kebakaran, terdiri dari kebakaran lahan 128 kali, 25 kejadian kebakaran bangunan baik rumah, warung, gedung, dan selebihnya 14 kali kebakaran tumpukan kayu dan sampah. Sedangkan pemicu tingginya kasus kebakaran tahun 2023 lalu karena dampak El Nino khususnya pada lahan. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, sehari setelah diamankan di Kodim 1413 Buton, meriam peninggalan Kesultanan Buton yang berada di Masjid Babu Salam, Kelurahan Kadolomolko, akhirnya dikembalikan ke tempat semula pada Kamis 11 Juli 2024 siang. Selama proses pengamanan pada Selasa 9 Juli 2024 sore, tindakan Kodim 1413 Buton mendapat kecaman berbagai pihak, terlebih isu liar yang menyebutkan meriam akan dibawa keluar daerah untuk kepentingan pembangunan markas TNI di Kendari. Setelah proses konfirmasi sejumlah awak media ke pihak Kodim pada Rabu 10 Juli, Komandan Kodim 1413 Buton Letkol Infantri I Ketut Janji menyebutkan pemindahan meriam ke markas Kodim hanyalah untuk pengamanan dan perawatan agar cagar budaya benda tersebut tidak terbengkalai dan rusak. Inisiatifnya bahkan sebelumnya mendapat persetujuan sejumlah pihak, diantaranya PJ Sekretaris Daerah. Bahkan saat tindakan Kodim 1413 Buton mendapat penolakan, dirinya bersama jajarannya siap mengembalikan meriam tersebut agar tidak membuat kegaduhan publik. Namun perhatian Kodim terhadap cagar budaya di Kota Bau-Bau mendapat apresiasi dari Lembaga Adat Kesultanan Buton.
Kapitalau atau Panglima Perang Lembaga Adat Kesultanan Buton Laode Arifin berterima kasih atas inisiatif Kodim Buton mengamankan meriam demi alasan pengamanan dan perawatan sehingga cagar budaya benda yang terbengkalai tetap terjaga dan dapat terlihat generasi Buton atau dapat dilihat generasi Buton ke depan. Apalagi kata Arifin, pihaknya tidak memiliki anggaran untuk perawatan meriam dan belum memiliki tempat untuk menampung seluruh meriam-meriam yang terbengkalai. Proses pengembalian meriam di Masjid Kadolo Moko berjalan lancar. Alat berat nampak mengangkut dan mengembalikan 2 meriam di Masjid Kadolo Moko ke tempatnya semula. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berharap pemerintah Provinsi Sultra bisa segera menghibahkan lahan pelabuhan feri Batulo ke Kementerian Perhubungan. Selama periode Januari hingga Juli 2024 terjadi 12 kali kebakaran di Kota Bau-Bau. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 167 kasus. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Siti Nurhardianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.